Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ustadz Nur Hidayat, terima kasih atas kesempatan dan apresiasinya. Kalau saya memanggil nama beliau itu lama itu Mas Nur, karena dari kampung yang sama sejak remaja bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terima kasih kepada Ustadz-Ustadzah dan para wali murid. Kali ini saya ingin mengajak sharing berbagi tentang pentingnya paradigma baru pendidikan keluarga di tengah pandemi corona ini. Sebelum saya masuk ke materi, ingin saya sampaikan bahwa hadirnya pandemi ini pasti bukan sebuah kebetulan. Kita ratapi, kita maki-maki, kejadiannya juga akan sama seperti sekarang ini. Nah, ketimbang kita uring-uringan, marah, resah karena anak di rumah, bapak di rumah, ya, alangkah eloknya kalau kemudian kita syukuri. Karena setiap kejadian tidak ada yang sia-sia. Gumam orangnya, orang-orang beriman, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb, tidak engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci engkau dari kesia-siaan. Jauhkan kami dari suudzon, ya, kira-kira zon yang mengantarkan kami dari api neraka. Sekali lagi, monggo situasi ini jangan diratapi, dibenci, tetapi disyukuri untuk meningkatkan kualitas diri. Saya dengar guru-guru juga belajar 2 bulan untuk bagaimana tidak lagi gaptek, ya. Orang tua ya proses belajar bagaimana untuk terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh ini. Bahwa kemudian ada yang tidak siap, ya wajar, karena memang tidak ada yang menyangka bahwa keadaannya akan tiba-tiba seperti sekarang ini. Boleh saya Sherlock? Ya. Sudah kelihatan ya? Ampun. Oke. Bahwa tidak siap, yes. Banyak yang tidak siap. Survei di SD Islam di perkotaan, ya, ternyata seperti ini. Guru tingkat siapnya lebih baik 80%. Orang tua 60% siap, sisanya 40% tidak siap. Untuk siswa SD ini variatif. Yang SD banyak yang tidak siap. Ya, SMP lebih siap, SMA konon 50-60% lebih siap. Artinya yang tidak siap lebih sedikit. Pertanyaannya, mengapa tidak siap? Pertama, saya gambarkan sebagai bandul pendidikan. Sebelum pandemik, bandul ini 80% ada di sisi sekolah. Hampir orang tua pasrah bongkoan pendidikan anaknya kepada sekolah. Yang penting iso bayar SPP tidak telat selesai. Kira-kira begitu. Gegara corona, bandul ini berayun pada arah yang kebalikannya. Ya, beban hampir semua ke rumah. Ya, sekolah memantau jarak jauh. Tak heran banyak orang tua yang resah, gerah, dan bahkan marah-marah. Di sebuah chatnya emak-emak ada yang ngomong begini, kalau saya gregetan tak banting laptop ini. Memang ini yang sekolah siapa? Saya atau anak saya? Lupa anak itu gitu ya. Karena gregetan tiap hari harus mendampingi anaknya sekolah. Nah, situasi ini nggak boleh berlama-lama. Mana mungkin lahir anak solih dan solihah kalau orang tuanya mendidik dengan uring-uringan, marah, gerah, dan selalu dalam keadaan tidak siap. Nah, oleh karena itu saya kira perlu bandul ini mengayun ke tengah, yaitu sharing, ya, entah 50-50, 60-40, reposisi keluar sekolah dan rumah sehingga tercipta keseimbangan baru, harmoni, ya, di mana beban sekolah yang mungkin lebih banyak hard skill dan mana tanda petik menjadi domainnya rumah yang mungkin lebih banyak soft skill. Nah, untuk itu, supaya nggak resah, perlu paradigma baru. Jika tidak, maka pemahaman orang tua lebih pada menggeser dari sekolah ke rumah.
menggeser proses belajar mengajar dari sekolah ke rumah. Maka banyak orang tua yang nggak siap jadi guru. Ada mak-mak yang tanya, Ustadz, saya bingung. Anak saya ada SD, ada SMP, ada SMA. Saya ditanya tentang matematika. SD, persamaan pertidaksamaan. Lumayan masih bisa. SMA, tanya fungsi sinus tangen kotangan. Aduh, lupa. Yang saya ingat cuma fungsi kotangan, kata maknya begitu. Kemudian yang SMA, ditanya integral tumpuk 3. Waduh, dulu waktu sekolah dapat, tadi dulu nggak bisa, sekarang lupa. Kalau itu menjadi guru di rumah, tidak seperti itu. Tetap guru di sekolah, orang tua lebih tepat sebagai pendamping, fasilitator. Kira-kira begitu, ya. Bagaimana anaknya termotivasi untuk belajar dengan baik, sehingga visi bersama kita, luhur budi karya prestasi bisa kita gapai bersama-sama. Nah, untuk itu sekali lagi perlu konsep, perlu paradigma baru agar keseimbangan antara rumah dan sekolah ini tidak saling menyalahkan, tetapi bersinergi bersama-sama menjadikan anak-anak kita, sekali lagi, luhur budi dan karya prestasi. Nah, new normal, new paradigm. Sekali lagi, new normal butuh paradigma baru pendidikan di era pandemi corona ini. Nah, paradigma baru itu perlu redefinisi sukses, kemudian perlu reorientasi visi, anak ini maunya jadi apa. Yang ketiga, perlu reposisi peran sekolah versus rumah. Saya mulai yang pertama, tentang perlunya redefinisi sukses. Monggo kita kembalikan. Sebagai umat yang baik, bahwa sukses, kata Nabi, ad-dakiyu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pinter saat temani pinter, kata Rasulullah, yang dana, mampu menjaga, mengontrol, mengendalikan diri dan amal perbuatannya, tidak untuk kekinian, tetapi untuk orientasi hidup setelah mati. Ini sabda Nabi. Lebih detailnya adalah sukses itu bukan hanya cerdas intelektual. Boleh saja anak-anak kita cerdas intelektual, kaya finansial, kuat dan cantik secara fisikal, matang emosional. Tetapi kalau tidak kokoh spiritual, ya, anak-anak kita belum tentu lolos melewati ujian di kampus kehidupan yang terbuka ini. Mohon maaf, para bapak pejabat-pejabat yang terkena kasus KPK, ini pinter apa pinter? Pinter banget, betul. Ada yang mantan guru besar teladan di ITB. Bayangkan, guru besar teladan ITB. Kurang pinter apa coba? Sementara anak-anak kita masuk ITB susahnya minta ampun, betul? Ada yang bisa masuk tapi nggak bisa keluar-keluar. Gitu. Ini guru besarnya. Masih keplecok terkait kasus mafia migas. Artinya cerdas intelektual tetapi mungkin kurang kokoh secara spiritual. Baik, implementasi dari cerdas spiritual versi Nabi ini adalah anak-anak yang mampu belajar mandiri atau bahkan mandiri di usia yang sangat dini. Baik mandiri spiritual, mandiri finansial, atau mandiri sosial. Artinya tidak parasit, mengganggu tetangga, mengganggu kerabatnya, mengganggu orang-orang di sekitarnya. Nah, konsep sukses ini saya nukil dari buku-buku tulisannya Ustadz Dr. Abdul Qadir Barajah yang menjadi guru kita semuanya. Nah, rujukannya jelas. Kalau mau sukses, ikuti tahapan sukses ala Nabi. Muhammad kecil, mohon maaf, umur 6 tahun sudah mandiri finansial. Jadi gembala kambing. Lalu membantu pekerjaan tetangga untuk upah tak seberapa demi membantu ekonomi pamannya. 6 tahun, SD kelas 1. Bagaimana anak kita? Ayo kita seleksi. Usia 12 tahun lulus SD. Sudah ikut berdagang bersama pamannya sampai negeri Syam. Mandiri fisikal, mandiri sosial. Tentu
Dalam kafilah besar, dia berhubungan dengan banyak orang. 17 tahun, Muhammad remaja, lulus SMA, sudah menjadi fund manager regional trading company. Mempunyai perusahaan kafilah Al-Amin yang dipercaya membawa dagangannya Khadijah dan saudara-saudara Arab sampai Irak, Iran, dan Syria. Usia 25 tahun sudah menjadi saudagar yang mandiri secara paripurna dan telah berkeluarga. Bukti kayanya ketika meminang Khadijah Al-Kubra, mas kawinnya 12 ons emas dan 20 ekor unta merah. Kira-kira hampir 1,5 miliar rupiah. Pengumuman Bapak Ibu, siapa yang waktu menikah mas kawinnya belum 1 miliar, tolong angkat tangan. Kalau ingin sunnah Nabi, tolong digenapi ya, ibu supaya nyunah kira-kira begitu. Oke? Nah, 37 tahun kita masih sibuk ndak karu-karuan untuk golek dunia. Nabi sudah mempensiunkan diri, ya, dewasa sekali. Pamit mundur dari hiruk pikuk kehidupan duniawi, berkhilwat di Gua Hira, 40 tahun terima wahyu dan kemudian menjadi nabi sampai akhir hayatnya hidup untuk dakwah li'a'la li kalimatillah. Nah, itu versi Nabi. So, sukses itu adalah garapan bareng, kerja bareng antara sekolah dan rumah. Jangan ada yang berpendapat ketika nggak sekolah seperti sekarang ini, seolah-olah dunia hendak kiamat. Waduh, begitu. Enggak. Coba perhatikan ini. Ada orang tidak sekolah tetap hebat di rumah. Kata ketemu orang tua yang hebat. Ingat ini? Betul. Thomas Alva Edison. Divonis orang anak bodoh tidak naik kelas, dipulangkan. Lalu ketemu mama yang baik. Difasilitasi, dimotivasi, ya, didorong. Kemudian Alva yang dianggap bodoh ini ternyata mempunyai 1035 paten tentang bola lampu dan menjadi founder perusahaan besar General Electric. Masih ingat ini? Ingat? Oke, namanya Najah. Diklaim oleh kesehatan, dia lumpuh otak, cerebral palsy, nggak sekolah. Tangannya tak terkontrol, dia pakai kursi roda. Tetapi kemudian anak ini usia 6-7 tahun sudah hafal Al-Quran, lengkap dengan ayatnya dan tempat pojok kanan atas bawah. Setahun kemudian didorong oleh Ustadz Faisal, dia hafal terjemahannya. Berkali-kali saya mendengar lantunan Najah ini pasti menangis. Menangis meratapi, lah iya, Najah yang otaknya lumpuh hafal Al-Quran dengan terjemahnya. Misbah yang konon sarjana cum laude, lah kok just 30 aja ya Allah. Kadang-kadang yang depan hafal, yang belakang lupa. Yang belakang hafal, yang depan lupa. Depan belakang hafal, tengah-tengah lupa. Kira-kira kan begitu. Kalau yang ketawa-ketawa mungkin sama dengan saya. Ya Allah. Lalu ditanya oleh Al-Quran, fa'aina tadhabun? Ya, fa'aina tadhabun? Nek basa Surabaya, nang diwaya wae penoiku. Gitu loh. Usia sekian tua, alih-alih 30 juz 30 aja belum. Sementara Najah yang tidak sekolah dan diklaim lumpuh otak, demikian sangat berprestasi. Nah, kita mesti merumuskan sukses itu yang mana. Syukur kalau dua-duanya. Tetapi ketika kemudian sekolah bermasalah, tanda petik, bukan karena kehendak sekolah, tapi karena situasi pandemik, kita mesti berhati besar, keluarga siap untuk mengambil peran, ya, menyempurnakan agar sekali lagi anak sukses berbudi dan karya prestasi tidak bisa ditawar lagi. Perhatikan, ini anak yang cerdas intelektual. Masih ingat? Ah, betul. Reinhard Sinaga. Pinter karena S1 arsitek UI. SMA 1 Depok, S2-nya di Manchester. 2 program studi. Umur 37 tahun masih dikirim uang dari orang tuanya. Jadi tidak mandiri secara finansial. Kemudian sosial juga tidak mandiri karena dia, mohon maaf, memaksa memperkosa lawan homonya dan kemudian membunuhnya. 130 orang yang kemudian mencemarkan nama Indonesia di seluruh dunia. Pembunuhan terbesar orang Indonesia katanya begitu. Nah, dia
pasti tidak matang secara emosional maupun secara spiritual. Nah, di 3 gambar ini panjenengan bisa lebih memilih kira-kira sukses yang kita impikan itu yang mana. Oke? Kalau sudah sepakat, baru kita masuk. Mana? Maka reorientasi visi kita harus konsisten. Kalau visinya, definisinya tadi, maka orientasi visi kita renungkan kembali doa kita setiap hari. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan. Jadi urutannya sebelum anak itu pasangan, ayah atau bunda. Dua-duanya, ya. Baru anak keturunan. Objektif atau goalnya adalah membanggakan, ya, waja'al muttaqin qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama, membanggakan, menyenangkan karena berprestasi, kaya prestasi baik akademik maupun non akademik. Setuju? Oke, goalnya. Tetapi jangan lupa waja'alna lil muttaqina imama, jadikan anak pasangan kami, keturunan kami, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika memimpin orang-orang yang bertakwa, pasti si anak tuntas mempunyai kompetensi memimpin dirinya sendiri. Mandiri di usia dini atau self-leadership tadi. Tetapi yang saya tegaskan adalah urutan. Pencapaian visi itu adalah penguatan pasangan, suami atau istri, harus layak menjadi ayah bunda yang diteladani sebelum berharap punya anak cucu yang soleh dan solehah. Saya ulang atau saya balik. Jangan berharap anak cucunya soleh dan solehah kalau bapak ibunya tidak dahulu selesai. Ya, soleh dan solehahnya. Kira-kira begitu. Karena urutan begitu. Ayatnya begitu. Monggo percaya atau tidak, begitulah Allah memberikan ayat satu ini yang luar biasa. Dan mimpinya sekali lagi bukan hanya akademik, tetapi sekali lagi tuntas spiritual. Waja'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu yang kami hormati. Kalau sukses itu spiritual, oke? Kalau orientasi orang tua sukses, itu adalah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, bukan hanya sekali lagi anak-anak yang ranking, ya, akademik atau bertabur piala, maka peran orang tua menjadi amat sangat signifikan. Saya ulang, ini penting sekali. Ya, kalau paradigma sukses itu adalah kemandirian usia dini secara spiritual seperti ini, ya. Kemudian orientasi sukses termaktub dalam doa kita, yaitu pasangan dan anak keturunan yang membanggakan akademik maupun non akademik karena prestasinya, tetapi juga luhur budi, yaitu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, maka peran keluarga menjadi amat sangat signifikan. Jangan hanya mengandalkan peran sekolah saja. Ya, ini bukan kata titipan sekolah, bukan loh ya, tetapi begitulah ayat yang saya coba pelajari, saya kaji berkali-kali. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya teruskan lebih dalam lagi, nanti banyak dialog saja. Seharusnya belajar di rumah ini belajar di kampus kehidupan. Rekomendasi dari Thomas J. Stanley tahun 2019, jadi baru tahun kemarin, melakukan survei terhadap 100 faktor yang mempengaruhi sukses seseorang. Oke, ternyata 10 terbesar. Ya, 10 terbesar 3 ini. Ranking itu yang ditanyakan banyak orang tua, anak saya ranking berapa, itu urutan ke-30. Sekolah favorit yang dikejar oleh banyak wali murid, pengen sekolah favorit, itu urutan 23. Oke, IQ yang dibanggakan orang tua, urutan 21. Survei membuktikan yang lebih signifikan mengantarkan seseorang sukses adalah leadership berbasis spiritual. Apa itu? Saya Pak, nomor 1 jujur. Disiplin.
ya, kemudian pribadi yang unggul, yang kompetitif, kepemimpinan yang baik, good life management, disiplin diri dalam mengatur sekuen hari-harinya. Kemudian interpersonal, itu nomor 4, 5, 6. Oke, gaul. Gaul itu sosial, cerdas sosial, humble, keluarga yang samara, peduli empati, komunikatif, mampu menjual gagasan dan produk dengan baik, ya. Kemudian berikutnya adalah mencintai pekerjaannya dan bahkan bisa memberi solusi, bukan bagian dari masalah. Syukur katuk solusi yang digital solution, karena dia menjadi orang-orang pekerja yang ulet dan pantang menyerah. Jadi rekomendasi Thomas J. Stanley, bekal sukses ke depan itu ini spiritual. Mestinya ini alumni-alumni sekolah Islam seperti Raudatul Jannah, ya, Al-Falah, Al-Hikmah, harusnya lengkap ada di sini. Ini yang bilang non-muslim, tetapi kita sudah mencoba mendahului untuk itu. Tinggal bagaimana penguatan keluarga, penguatan sekolah untuk bersama-sama memerankan fungsi, ya, yang harmonis di antara keduanya. Kembali ini penting, termasuk menghadapi pandemi ini. Gampangnya, ini kan ujian kehidupan. Doktor alumni Universitas Kehidupan, ya, akan lebih sabar, tenang menghadapi ujian pandemik corona ini ketimbang doktor lulusan perguruan tinggi terkemuka di Republik ini. Ya, Pak Nur, ya. Gampangannya mbah-mbah kita di desa itu dokter lebih sabar dan tenang menghadapi ujian pandemik corona ini ketimbang dokter-dokter di perkotaan yang sudah mulai gerah, resah, dan bingung, ya, sampai kapan ini terjadi. Mbah-mbah kita di kampung itu tenang-tenang saja, karena mereka sudah lolos di kampus kehidupan. Nah, lebih dalam lagi, lalu bagaimana peran besar orang tua di dalam mendampingi Ananda belajar di rumah ini. Yang pertama, monggo ini jangan diratapi, tapi disyukuri untuk menciptakan kebahagiaan yang lebih baik lagi. Jadikan belajar di rumah ini momentum bagi keluarga membangun spiritual environment. Ya, kalau dulu Bapak nggak pernah jadi imam, ya, sekarang selalu jadi imam di masjid, di rumah, ya. Dulu Ramadan nggak pernah terawih atau jarang dewi-dewi, sekarang terawih bersama-sama. Mungkin juga setiap saya masih kadang habis subuh, habis maghrib, kultum, ya. Yang mendengar ya 2 orang, istri sama anak atau 3 orang, begitu, ya. Tetap saya kultum. Kalau nggak kultum, anak-anak ganti saya suruh membaca buku bergantian. Bukunya misalnya Nasaihul Ibad, ya, buku-buku fikih dibaca, ya, biar mereka kapan lagi membaca buku hadis kalau tidak sekarang, misalnya. Spiritual environment. Kemudian juga orang tua memberikan learning environment dan social family environment yang baik. Jadi learning environment itu suasana belajar yang nyaman, bukan ibu jadi guru. Repot, ngamuk-ngamuk nanti uban kaiso. Ya. Ngamuk itu karena nggak bisa, bisa lah gak ngamuk biasanya, kira-kira begitu. Learning environment itu sekali lagi, ibu menjadi ayah, menjadi fasilitator yang memotivasi, yang mendampingi. Jika anak malas didampingi, jika takut ditemani, jika ngantuk digawekne kopi, jika lapar digawekne dibelikan roti. Nah, kira-kira begitulah. Nah, panduan-panduan detailnya biar sekolah melalui pembelajaran jarak jauh tadi. Orang tua sekali lagi menciptakan learning environment dan family environment yang baik, kasih sayang, saling menghargai, tolong, terima kasih, maaf, kira-kira begitu, ibadah jamaah bareng-bareng, imami gantian, ya, bapak sama anak yang kultum gantian, kadang ibu-ibu kultum, ya siapa tahu pulang dari pandemik langsung muncul dai-dai yang hebat produk virus corona, produk pandemi corona, kira-kira begitu. Baik, yang kedua adalah di era pandemi ini
peran sekolah akan semakin menyusut. Peran keluarga akan semakin besar. Itulah maka diperlukan kurikulum rumahan. Saya meminjam istilahnya Bu Indah dari Ahli Hikmah. Kurikulum rumahan yang inside out. Gini ceritanya. Kurikulum sekolah itu kan paket dari kementerian. Itu sama untuk semua berpuluhan juta anak-anak Indonesia. Ya, sama. Tidak lagi memperhatikan hobinya, potensinya, bakatnya. Ya, kalaupun mengakomodir hanya 3 IPA, IPS atau SMK, ya, atau bahasa misalnya begitu. Ya, lebih detail dari ini nggak bisa. Ya, itu ada paket outside in. Itu kelemahannya. Tetapi kelebihannya juga banyak. Nah, saya kira situasi pandemi corona ini membuat penguatan orang tua untuk membuat membuat kurikulum rumah yang inside out. Artinya dengan cara menemukan potensi Ananda menemukan bakat anak secara lebih dini. Pertemuan yang intens antara anak dan orang tua selama BDR ini manfaatkan untuk menemukan bakat, potensi Ananda atau passion, lalu legitkan prestasinya berdasarkan passion tadi. Ini saya kira hanya bisa dilakukan kalau ada kedekatan intens antara ayah ibu dengan putra putrinya. Gak cukup diserahkan dengan psikotes. Mana mungkin anak usia sampai SMA 17 tahun misalnya, kemudian dilihat oleh psikiater dengan psikotes hanya 3 jam. Pasti lebih hebat pengamatan kedua orang tuanya dalam menemukan bakatnya. Ini penting kenapa masih banyak orang tua yang lebih mengenal kekurangan anaknya tapi nggak kenal kelebihannya. Padahal Allah sudah menegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh dalam anak kita ada kelebihan, ada keunggulan, ada kehebatan. Ya, yang Allah telah berikan kepadanya. Kayaknya orang Islam nggak yakin. Kayaknya loh, sampai Allah menegaskan dengan sumpah watin, wazaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Allah harus bersumpah 4 kali. Itu pertanda penting ayat berikutnya. Nek wong Surabaya lah sumpah sumpit kita sampai meledek tak percaya sampai kira-kira begitu. Dan dia bersumpah Allah. Nah, artinya anak kita hebat. Anak kita terlahir juara. Tidak ada produk gagal dalam ciptaan Allah. Kalau ada faktanya yang gagal, kelihatan gagal, bukan produknya yang gagal, karena anak ini belum menemukan orang tua yang piawai, menemukan kelebihan potensi anak-anaknya yang kemudian melejitkannya. Itu yang terjadi. Buktinya ya tadi, Najah menjadi hebat, ya. Kemudian Thomas Alva Edison hebat, karena setiap anak Allah berikan unik juara. Orang tuanya yang seringkali gagal menemukan kehebatan anak-anaknya. Monggo, kalau ini nanti kita diskusikan bagaimana menemukan potensi anak itu, mestinya ada satu sesi tersendiri, gali potensi, raih prestasi. Baik, berikut. Lalu bagaimana mendampingi? Ayo, menjadi orang tua yang kreatif dan inovatif. Perlu kreativitas mendampingi anak selama belajar di rumah. Jadikan seluruh kegiatan di rumah menjadi kegiatan belajar mengajar. Dan semua properti di rumah menjadi media belajar mengajar. Oke? Seluruh kegiatan, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, jadikan KBM. Kegiatan proses belajar mengajar, seluruh properti menjadi fasilitas media belajar mengajar. Nah, ini menarik kalau misalnya anaknya TK, SD atau playgroup misalnya. Jadi mulai bangun tidur, dasar berdoa, itu kecerdasan spiritual, melipat selimut atau membersihkan tempat tidurnya. Tentu yang kedua yang paling gampang, misalnya masuk kamar mandi. Sampai keluar kamar mandi itu ada sejumlah kurikulum rumahan yang pantas untuk kita elaborasi.
Masuk kamar mandi berdoa, itu kompetensi spiritual. Masuk kamar mandi, lawang mandi dikunci, itu kematangan emosional karena berani dikunci di kamar mandi bagi anak-anak TK. Oke, masuk kemudian mandi. Nah, mandi kalau bisa jangan pakai shower tetapi pakai gayung. Itu namanya kompetensi psikomotorik. Agar gayung nyiduk itu bisa dipaskan kepalanya atau tubuh sasarannya, tidak lewat misalnya. Oke? Itu kecerdasan psikomotorik. Kemudian kompetensi berikutnya sosial. Bagaimana semua barang dikembalikan kepada tempatnya, klosetnya kembali bersih, berempati agar pemakai kamar mandi berikutnya nyaman, tidak jijik karena bau dan karena kotoran. Kira-kira begitu. Lalu menutup auratnya, kompetensi spiritual. Keluar berdoa lagi, kompetensi spiritual. Demikian juga lalu kemudian makan pagi. Mulai datang duduk berdoa. Kemudian mengambil nasi secukupnya. Mengambil lauk yang terdekat. Ngambil pun kecerdasan sosial tidak dihabiskan. Berempati kepada kakak adiknya yang belum makan. Makan tidak sambil bicara. Ya. Kemudian apalagi? Ya, selesai makan berdoa dan seterusnya. Seluruh kegiatan menjadi proses kegiatan belajar mengajar media. Yang SMA juga bisa. Misalnya ketika dia lagi longgar diajak papanya ke bengkel. Ya, untuk memperbaiki mobil, balancing dan spuring. Nah, di situ jangan dibiarkan bapak asik WA-an, anak juga gadgetan ya, dewi-dewi. Nah, di situ saat untuk proses belajar mengajar. Mungkin saya beda-beda. Nak, kamu tahu apa balancing? Kamu tahu apa spuring? Gak tahu, Pak. Nah, balancing itu adalah kamu tahu, roda berputar, ketika kecepatan tinggi butuh keseimbangan. Masing-masing titik di pinggir di jari-jari tadi harus sama beratnya. Maka perlu diseimbangkan, ditimbang. Kalau nggak seimbang, Pak, kalau nggak seimbang, maka ketika kecepatan tinggi, ketika rotasi misalnya mencapai 1.300 RPM, apa itu Pak M? Rotation per menit, kira-kira begitu. Maka kemudian akan terjadi kayak terlimpar, wok, 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 gitu. Nah, terasa di setir itu akan bergoyang-goyang. Nah, kita gitu. Kalau spuring, kamu tahu. Nah, spuring itu mensenterkan, sejajarkan 4 roda. Ya, sehingga kemudian makan bannya bisa merata, tidak belak-belok. Jelaskan lagi terus. Nah, kenapa bannya harus dicek? Pak, kamu ingat, di tol kecelakaan tertinggi karena persoalan ban dan ngantuk. Jadi ban itu harus cek secara periodik agar tidak terkendala ketika memuai atau ketika tidak begitu. Jadi seluruh kegiatan itu mestinya belajar fisika, belajar matematika, tentang ban itu soal fisika, tentang ini soal dan lain sebagainya. Nah, kreatif dan inovatif. Nah, saya kira ini kesempatan untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Yaitu menjadi orang tua efektif. Kenapa? Tahu cara mendorong belajar anaknya. Tidak sekedar perintah, tetapi karena tahu tipe pembelajar anak. Versi tipe visual, auditori, kinestetis, atau membaca dan menulis. Visual itu anak cepat nangkep kalau melihat. Ya, atau membaca. Auditori cepat masuk nangkep kalau mendengar. Ya, membaca penulis double, membaca sambil tangannya udah atau SMA 2 ada teman saya namanya bimbing itu ranking 1 terus gak pakai cerdas tapi ranking 1 terus karena belajar itu ngetu sekep sekali, membaca tangannya selalu pegang pensil begitu. Kita kalah. Kinestetik itu ada contoh, ada peragaan dan macam-macam. Panjenengan akan marah-marah ketika anak kinestetik disuruh belajar membaca begitu. Persis anak saya nomor 5, modelnya kinestetik, tak suruh belajar ya. Boleh belajar, duduk ya, 4 menit hilang lagi. Boleh belajar, duduk hilang lagi. Perintah 5 kali dia pindah tempat belajar. Kalau itu nggak paham, ya marah orang tua. Memang cara belajar anak kinestetik yang begitu itu. Nggak bisa suruh tengok-tengok. Nah, baik. Nah, oleh karena itu, dari 5 tadi, yang terakhir, saya kira perlu sekolah keluarga. Kenapa, Bapak Ibu? Keluarga, meskipun sarjana, bahkan S2, S3, rata-rata tidak punya bekal ilmu keluarga yang memadai. Maka Menko pernah berpendapat, Pak
Muhajir Effendi perlu sertifikat layak nikah. Kenapa? Meskipun banyak sarjana, tetapi rata-rata belum mendapatkan mata kuliah hak dan kewajiban suami istri, ya, ketika menikah. Tapi kok ya wani kawin kabeh, kira-kira begitu ya. Kecuali yang pernah ngaji Ukudul Jen atau Sukunul Kaunain dan macam-macam. Karena tidak punya ilmu keluarga, maka rata-rata orang tua mengajar anaknya dengan cara imitasi. Yang kedua, ekstrim kedua dengan cara a priori. Apa maksudnya? Imitasi itu anak-anak meniru cara bapaknya dulu ngajar dia. Ditempeleng, dipukul, kepalanya dimasuk-masukkan bak mandi, ditiru semuanya. Pertanyaannya, mana mungkin cara belajar, cara mengajar, pengasuhan 30 tahun yang lalu diterapkan di zaman sekarang untuk mempersiapkan anak kita hidup 30 tahun yang akan datang. Pasti nggak relevan. Ingat, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Jadi nggak bisa model lama kita tiru totally untuk mengajar anak-anak kita. Apalagi anak milenial, nggak bisa dikerasi. Yang kedua ada model a priori. Apa yang datang dari orang tua kita di a priori, nggak mau. Misalnya, dulu hidupnya sengsara. Prihatin, dipukuli. Dia sampai bersumpah. Begini, pokoknya cukup sampai di sini. Yang biarlah kami orang tua yang menderita sengsara. Jangan sampai anak saya menderita seperti ayah bundanya. Tidak semuanya betul. Kenapa? Bapak Ibu bisa sukses karena didera keprihatinan, kesederhanaan saat kecilnya. Keprihatinan itulah yang mengantarkan Anda survival. Bisa berkompetisi di era yang penuh dengan persaingan ini. Pertanyaannya, banyak orang tua, ketika saya tanyakan, banyak orang tua yang mengaku, Bapak Ibu, Anda sekarang sukses. Ya, saya tanya, dulu waktu mudanya, hidup panjenengan, soro apa soro pol? Rata-rata mengaku pol soro katanya. Pertanyaannya, mengapa Anda ngaku dulu pol soro itu yang mengantarkan Anda sukses? Mengapa anak-anak kita tidak pernah diberi kesempatan untuk soro, prihatin, sedikit mempunyai tanggung jawab atas beban-beban pada zamannya? Kenapa? Ya, saya melihat fenomena ini, mohon maaf, di sekolah-sekolah yang favorit orang-orang kelas menengah kaya, ya, semua dilayani. Namanya meminjam tulisan Pak Nur Hidayat zaman lalu itu, home service, betul ya, home service. Meminjam istilah Ibu Wali ke Bu Ustadzah Hayat, ketika saya tanya waktu itu jadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Ustadzah, apa sih masalah anak-anak sekarang? Jawabannya diplomatis, Pak Misbah, masalah anak-anak sekarang itu karena tidak pernah punya masalah. Loh, ya? Iya, karena masalahnya di take over oleh ayah bundanya atau oleh suster pembantunya. Bangun pagi disiapkan oleh suster, ya, alat sekolah siapkan oleh ART, maamnya juga diuber-uber oleh ART, ya. Demikian juga bukunya disiapkan, sekolah diantar, turun dari mobil, tasnya dibawakan sopir sampai pintu gerbang. Melebihi Pak Harto lah pokoknya, ya. Kemudian SD begitu, SMP begitu, SMA begitu. Lulus SMA cari perguruan tinggi yang ngeterke yang daftar ibunya. Lulus S1 yang ngeterke cari pekerjaan bapaknya, ya. Golek mantu sing golek ini orang tuanya. Punya anak kapok dititipkan sama orang tuanya. Kapan mandiri kalau seperti sekarang ini? Jadi kalau ingin anak-anaknya tahan banting, pesan saya dibanting. Nah, sesuai dengan perkembangan usianya. Kalau pengen diskusi bagaimana anak-anak dibanting, Mas Nur tahu anak saya di Al-Hikmah semua, mulai kelas 2 SD sampai kelas 2 SMA naik sepeda ontel. Meskipun hampir semua naik mobil, anak saya naik sepeda ontel untuk dibanting, ya, sesuai dengan perkembangan usianya. Kita bisa diskusi panjang kalau menyangkut ini. Baik, waktunya tinggal dikit. Gini. Nah, ini kegiatan sekolah dan rumah. Saya coba memperbandingkan agar tidak saling menyalahkan. Kalau begitu nggak perlu sekolah. Pengen ngomahnya po, ya, homeschooling nggak bisa.
Perhatikan ini, ya. Sekolah itu tempat pembelajaran di sekolah, ya, mempunyai persyaratan khusus untuk jadi siswa, ya. SMA harus SMP-nya tuntas, misalnya kurikulumnya jelas, ya, materi pembelajaran akademik, proses pendidikan relatif lama, ada ujian formal, ya, ada tenaga pendidik yang sarjana, ya, SPD atau MPD, disertakan dengan administrasi rekaman yang seragam. Di rumah nggak ada semuanya, ya. Belajar di mana saja, nggak ada persyaratan, nggak ada jenjang, nggak ada perencanaan kurikulum, ya, nggak ada materi tertentu yang formal, nggak ada ujian, ya, tidak ada kualifikasi orang tua, ya sebisanya, nyaris tanpa administrasi. Nah, tentu masing-masing ada plus minusnya. Tidak kemudian sekolah hebat, keluarga nggak hebat, enggak. Rumah untuk soft skill, oke. Sekolah untuk hard skill, lebih oke. Nah, saya kira kekurangan rumah itu perlu dibantu standarisasi oleh sekolah. Maka ketika sekolah sudah menyiapkan kapan, jam berapa, belajar jarak jauh, ya, para murid, orang tua mendorong anak-anaknya untuk tepat di depan komputer, pakai seragam seperti biasa, ya. Kemudian ketika daring, jangan kemudian, ketika kuliah jarak jauh, jangan kemudian video di stop, ya, kemudian di unmute, ternyata menghilang atau tidur, enggak, tetap tampil muka, sehingga gestur anak-anak tetap kelihatan. Nah, saling melengkapi, sinergi inilah yang saya kira akan menjadikan target anak yang luhur budi kaya prestasi itu tidak perlu terganggu hanya gara-gara pandemi corona. Akhir kata, Bapak Ibu, monggo selalu berjalan sepanjang hidup seolah-olah Anda punya sesuatu yang baru dan untuk dipelajari. Kini belajar menjadi orang tua yang sebenarnya, orang tua yang baik. Kebetulan kayak yang serius pengen belajar, saya membuat sekolah keluarga gratis Jumat malam. Tadi malam sudah keempat. Kemudian tadi malam judulnya itu mengelola peran ayah, mengelola pembangkangan anak. Nah, anak-anak SMP, SK6 itu membangkangnya luar biasa. Cek nopol. Nah, tadi malam dibahas, kalau nanti boleh diulang lagi, free, ya. Dan saya menyediakan video Islamic Parenting Series 10 rekaman masing-masing 12 menit. Monggo jika memang serius ingin berbagi, bukan menggurui, berbagi, karena sedikit banyak saya berpengalaman membesarkan 6 orang anak. Alhamdulillah lulusan Al-Hikmah semua, kemudian ada 1 di ITB, 1 ITS sampai S2, di ITS cum laude, kemudian UNER ada 2, kemudian lulusan Turki, ya, langganan pemenang Olimpiade ada 1, kemudian yang lulus di Telkom University ada 1. Berbagi, bukan bermaksud menggurui. Mohon maaf, 45 menit saya berbicara, monggo kita lanjutkan dengan diskusi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz Misbahul Huda atas paparannya, ilmunya yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, ayah, bunda, khususnya wali murid perguruan Islam Raudhatul Jannah. Baik, ayah, bunda, mungkin ada yang ingin bertanya, ada yang ingin sharing, silahkan bisa langsung menulis di kolom chat yang tersedia. Ini akan kami sampaikan kepada beliau. Mungkin nanti ada pertanyaan yang sama, mungkin langsung sekalian. Kami persilakan ayah, bunda untuk menulis di kolom chat yang tersedia. Baik, mungkin ini sudah ada beberapa chat yang masuk, beberapa penanya. Mungkin langsung kami sampaikan. Baik, untuk pertanyaan pertama, ini bagaimana mengatasi anak main game terus selama
selama sekolah dari rumah. Baik, kami ulang lagi. Bagaimana mengatasi anak main game terus selama school from home? Ini pertanyaan pertama. Ustadz Huda mungkin langsung bisa dijawab sebelum beberapa chat lagi yang kami bacakan. Yang dari Bu Resti, bukan? Dari Bu Resti Irawati. Bu Marini Wulandari. Oh. Oke, kebetulan juga ada penanya lagi. Hampir sama, anak-anak terlanjur suka bermain gadget karena sudah mempunyai gadget masing-masing, sedangkan ayah sibuk work from home dan ibu juga sibuk kegiatan rumah tangga. Apa tipnya ya Ustadz? Ya, kalau kita sepakat anak kita penting, sepakat? Kalau kita sepakat anak kita penting, masa depan kita, maka mohon maaf ibu-ibu harus mengalokasikan. Kalaupun nggak bisa dua-duanya, bagi tugas. Ya, bunda di rumah kalau ayah sibuk betul sibuk mendampingi anaknya memakai gadgetnya, ya, untuk memastikan sterilitas, imunitas bukan sterilitas, ya, agar untuk hal-hal yang produktif dan edukatif bukan hal-hal yang sifatnya rekreatif dan konsumtif. Jadi memang harus mengalokasikan. Ya, kalau enggak, ngapunten jangan sampai menyesal di kelak kemudian hari. Ada seorang tokoh, ini yang ceritanya rawahu Pak Dr. Abdul Qadir Baraja. Jadi pasti benar kira-kira begitu. Ada seorang tokoh di Ampel. Sebutlah namanya Hasan. Kira-kira begitu. Punya anak tunggal Ali. Anaknya pinter. Ya, lulus ITB, kemudian S2-nya luar negeri, kemudian bekerja di perusahaan minyak. Oke? Selain pinter, anak itu ngerti ketika gajinya dolar tinggi di Jakarta, dia bilang, Pak, nggak usah bekerja, biar tak kirim dari Jakarta saja. Wah, ngerti. Bapaknya nggak bekerja, dikirim dolar oleh anaknya Ali dari Jakarta. Lalu kemudian dia menikah dengan wanita pilihan di Jakarta dari kalangan sosialita. You know sosialita? Ya, yang sosial itu loh, kira-kira begitu. Nah, si anak mungkin sibuk, ya, karena harus terbang ke negara-negara yang Asia tadi untuk urusan pekerjaannya. Istri juga tidak mendidik diri. Ya, suami nggak mendidik istri, istri tidak juga mendewasikan diri, sibuk sosialita, akhirnya lahir anak. Anaknya pinter, anak bapak ibu pinter, masuk SMA 8 di Jakarta, SMA favorit kira-kira begitu. Baru keluarga itu merasa runtuh ketika naik kelas 3 atau kelas 2, anaknya ketangkap polisi terlibat perdagangan narkoba. Sang kakek bertemu kepada Ustadz Abdul Qadir Baraja, Dir, habis masa depanku. Saya gagal jadi kakek, gagal jadi orang tua, gagal semuanya. Karena sekali lagi anak tidak memperhatikan. Ingat doanya, hablana rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Jadi pasangan dan anak keturunan. Jadi sampai cucu kita berkewajiban untuk mengendalikan. So, luangkan waktu untuk itu. Nah, bagaimana caranya, Ibu? Kalau anak harus pegang gadget, nggak bisa steril. Tetapi imun. Imun itu diteramai, dikasih masukan, value, mana boleh, mana tidak boleh. Apa cukup? Tidak cukup. Sesekali dimonitor. Cara istri saya begini. Kalau anak masih kecil, istri kadang sering main game. Ya, waktu hari Minggu santai begitu, hari Ahad begitu, masuk kamarnya anak-anak. Dek, aku pinjam gadgetmu, po. Aku bosen pakai game punyanya bunda ini. Pinjam punyamu, po. Ada game yang bagus itu, perak-perak begitu. Nah, lalu main game di gadgetnya adik. Terus si adik tidur, baru berhenti main, cek WA-nya, SMS-nya, kemudian Facebook-nya, kemudian internet berselancar kemana saja, kan ada historicalnya. Cek semua. Kalau aman, alhamdulillah. Kalau enggak aman, pastikan ya dikendalikan. Saya pernah satu, anak saya ketemu tidak aman. Dia ngomong jorok, lawan jenisnya, dengan teman sebangkunya. Langsung tidak saya marahi, saya diskusi, saya nunut, ya. Nah, kalau begitu kamu kan belum
dewasa, belum mandiri, diamanahi handphone. Gimana kalau handphonenya disimpan ibu? Jangan ngomong dirampas, asar dirampas itu. Padahal kalau disimpan kan sama sebetulnya ya. Boleh diambil kapan? Boleh, kapan saja. Selagi kamu sudah siap memegang amanah gadget ini, silahkan diambil. 2 minggu diambil. Lalu ibunya masih nggak percaya, telepon kepada wali kelas. Ustazah, tolong besok dilaksanakan razia gadget. Cek handphone anak saya. Tolong Ustazah. Betul, besoknya lusa kasihkan razia gadget. Cek bagaimana isi gadget anak saya. Ternyata alhamdulillah aman. Jadi begitu, tidak bisa steril tetapi harus imun. Monggo yang lain. Baik, terima kasih. Itu Bu Marini Wulandari, semoga bisa menjadi inspirasi untuk putra-putrinya. Penanya selanjutnya dari Ibu Kunika Maulana Robi. Nah, ini pertanyaannya, izin bertanya Ustadz, untuk mengetahui potensi bakat anak, bagaimana caranya, nggih? Oke, potensi bakat anak. Menurut hemat kami lebih tepat kalau orang tua yang mengamati sendiri bahwa psikotes itu untuk konfirmasi, memastikan apa betul potensinya ini. Ibu, kalau mau mengamati sendiri, syukur kalau putra-putri panjenengan masih kecil, itu lebih gampang ketemunya. Jadi, siapkan seperti 4 lingkaran. Ini nanti untuk diisi dengan jawaban 4 pertanyaan. Oke. Pertanyaan pertama, apa yang dikerjakan anak kita? Selain tidur, sekolah, pulang, ya dia bermain. Bermain apa? Ya, artinya apa yang ia kerjakan. Ditulis 1, 2, 3. Yang kedua, apa yang ia bicarakan. Kalau suka baca, apa yang ia baca. Si A suka diajak bicara A, tidak B. Ya, suka diajak bicara matematika, tidak biologi, suka bicara bahasa, tidak urusan seni. Misalnya begitu. Tulis 1, 2, 3. Kalau jenengan suka mengajak anak-anak ke toko buku, saya dulu sering, anak 6 tak suruh ke toko buku semua, boleh milih 3 buku masing-masing. Ketika di kasir, baru saya seleksi. Ini bukunya siapa? 1, 2. Saya tak mati. Oh, nomor 1 suka buku fisika, nomor 2 suka buku penemuan, nomor 3 suka biologi, nomor 4 suka ini. Seleksi. Apa yang ia baca, apa yang ia bicarakan. Yang ketiga, apa yang ia kuasai. Nek basa takeran itu gatean. You know gatean? Gatean itu apa ya? Gatean itu cepat paham. Nah, gampang paham. Anak kita, kakaknya, cepat belajar matematika, lambat bahasa Inggris. Sebaliknya adiknya cepat bahasa, lambat matematika. Ada begitu? Nah, tulis. 1, 2, 3. Yang keempat, apa yang ia miliki. Adik-adik kita, anak-anak kita, kalau butuh pelajaran, butuh alat sekolah, dia punya uang saku, tapi nggak mau. Pasti minta uang mamanya. Suatu hari, someday, dia membeli sesuatu dengan uangnya sendiri. Nah, pasti sesuatu itu sesuatu banget. Tulis apa dia. Anak saya nomor 5, itu beli toolbox. Tahu toolbox ya? Toolset itu mahal, hampir 300.000 dengan uangnya sendiri. Itu berarti dia suka bongkar pasang. Meskipun suka bongkar nggak bisa pasang. Gitu. Motornya ibunya diperodoli nggak karu-karuan. Ya begitu, biarin. Kita dukung. Oke? Lalu dapat 4. Nah, 4 lagi kemudian didekatkan. Namanya intersection. Masih ingat ya matematika? Atau dulu nggak bisa, sekarang lupa. Gitu. Irisan di antara 4 lingkar tadi, yang irisan satu dengan yang lain, meskipun namanya berbeda tapi agak berdekatan, itu apa? Nah, di kelompok irisan itulah kira-kira passion anak kita nggak jauh dari itu. Lalu lanjutkan diperdalam dengan in-depth interview. Ngobrol, cita-citamu pengen apa tuh? Senengamu apa tuh? Nilaimu yang paling bagus apa tuh? Nah, kira-kira begitu. Kamu pelajaran apa yang lu gue banget gitu, yang lu paling merasa bisa? Momentum apa yang paling merasa berarti, meaningful moment, ya, itu kegiatan apa? Kira-kira begitu. Nah,
Itu diperdalam, kira-kira nggak jauh dari itu minat bakat yang telah Allah berikan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu, pengalaman kalau panjenengan menemukan itu, kemudian melanjutkan visi cita-cita anak, inline dengan passion tadi, yakin. Anak-anak kita tidak akan kemana-mana, kecuali akan melejit hebat pada prestasinya. Rezeki kaya miskin itu nggak bisa ditukar dari Allah, ya. Tetapi anak itu akan berprestasi di bidang apapun. Contoh satu saja, anak saya Muti. Itu kalau sejak kecil, waktu balita, kalau dikasih mainan pasti pegang itu pensil warna, menggambar, mewarnai. Udah nggak ada yang lain. Oke, kelas 2 SD sudah bisa gambar orang. Komposisinya pas. Telinga, mata itu nggak kegedean, kira-kira begitu. Kelas 6 SD sudah bisa gambar orang, komik, dan bisa diinterpretasi. Ketika lulus Aliyah Serpong, Insan Cendekia, dia langsung minta arsitek. Langsung saya iakan. Kebetulan arsitek ITB diterima tanpa tes, ITS diterima tes. Karena dia cewek, 6 tahun sudah mondok, ibunya nyuruh ke ITS. Nurut. S1 selesai 4 tahun, lulusan terbaik, S2 cum laude. Ya, di ITS juga, penelitian di Jepang. Si anak juga punya talenta bahasa, menguasai bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jepang, dan bahasa Arab. Pernah dapat hadiah camping di Jenewa karena memenangkan telling story berbahasa Perancis. Lalu dia keliling Eropa selama 1 bulan. Oke? Nah, kok bisa? Karena pilihan arsitek itu pas dengan passionnya. Sehingga beban kuliah arsitek itu nggak ringan, hampir mirip dengan kedokteran, karena sudah gambar perancangan, itu semalam suntuk dia tidak tidur. Ya, gambar bangunan itu tampak samping, tampak atas, tampak depan, ya, eyebet gitu, sampai subuh, ya, nggak sempat sarapan, sholat, langsung ke studio, ya, seminggu bisa 2 kali, nggak capek, nggak mengeluh. Kenapa? Sesuai dengan passionnya. Nah, sukses itu berat, sukses itu jalannya berliku dan mendaki, perlu energi besar untuk menggapainya. Energi itu apa? 1, passion. 2, inline dengan vision. Ya, yang ketiga adalah lingkungan pembelajaran yang baik. Kalau niat itu, visi itu begitu, saya kira insya Allah anak kita akan mampu menembus suksesnya yang memang tidak ringan ini. Begitu, matur nuwun. Baik, terima kasih Ustadz. Itu tadi Bu Kunika Maulana Robi yang sudah menanyakan. Semoga bisa menjadikan jawaban yang pas, yang mantap untuk pertanyaan Ibu pada siang hari ini. Penanya selanjutnya, ini sudah masuk kurang lebih 34 penanya. Mungkin nanti kita, dan mohon maaf mungkin waktunya nanti tidak cukup seleksi aja. Satu. Mungkin lain waktu. Baik Ustadz, ini ada salah satu ustadzah dari Rodatul Jannah yang bertanya, mungkin nanti bisa mewakili penanya dari wali murid atau ustadzah yang lainnya. Dari Ustadzah Lisha Ramadhania. Ustadz, bagaimana cara meyakinkan pasangan tentang keseragaman konsep pengasuhan anak? Pasangan. Meyakinkan pasangan tentang keseragaman konsep pengasuhan anak. Oke, cukup? Iya. Ini mestinya agak terlambat ini ya. maaf. Maksud saya terlambat begini. Ketika masuk keluarga, berumah tangga, akad nikah, mestinya malam itu langsung menyusun visi. Tidak kemudian aksi yang lain dulu. Menyusun visi bagaimana family value. Kalau saya begitu ya, family value itu nilai yang hendak dibangun menjadi fondasi keluarga kita ini. Kalau tempat saya beli nama simplicity, sederhana sebagai family value. Kira-kira begitu. Jadi meskipun mohon maaf, di rumah saya ada mobil, ada anak-anak sepeda ontel. Ya. Sekarang terbentuk sekali. Ya, anak saya yang pulang dari Turki itu tak kasih mobil gitu. Nah, anakmu, istrimu hamil tua, rumahmu di desa, kamu nggak butuh mobil kah kalau waktu-waktu malam nanti troso gitu nggak itu loh ada mobil nganggur, tak kirim 1 tah, nggak bah belum perlu katanya. Oh no tah anak dikasih mobil bapak gak gelem yuk.
Karena sudah terbiasa dengan family value sederhana. Kalau perlu dipakai, kalau enggak ya sudah. Bukan ingin, bukan penampilan, tetapi perlu. Bahkan anak yang ragil itu beli laptop, beli gadget ya. Pernah tak ajak beli itu. Nah, ini selisih 150.000. Ini speknya agak bagus, lebih bagus. Enggak, ini tak pancing gitu. Enggak, Bah. Saya terbiasa dengan spek yang standar perlu, tidak mubadir, spek berlebihan enggak. Wah, kalau kita kan enggak. Mesti yang baru, beli speknya, enggak karu-karuan. Padahal yang dipakai hanya 20% saja dari komputasi gadgetnya itu. Nah, saya kira itu penting. Nah, mestinya visi itu dibangun ketika malam pengantin baru. Okay? Termasuk bagaimana konsep pengasuhan anak ke depan. Nah, kalau tidak begitu, di belakang biasanya agak ribet. Maka kalau ada, mohon maaf, manten baru, artis yang ganteng, yo ayu, yo sugih, gitu. Tetapi kemudian ketika setahun kemudian diberitakan cerai, ya. Alasan cerai apa? Maksud media. Di antara kami sudah tidak ada kecocokan. Loh, jadi cocok nih waktu pacaran dia apa nih? Kira-kira begitu. Nah, makna di antara kami tidak ada kecocokan pasti tidak pernah membuat visi bersama yang cocok, ya, yang dipakai untuk family value, ya, atau family vision kemana bahtera keluarga ini hendak berlabuh. Kalau ada visi, insya Allah ribut ya ribut, tetapi tidak akan membuat bahtera ini oleng diumbang-ambingkan oleh gelombang akhir zaman. Oke, itu normatif idealnya. Kalau kemudian sekarang sudah punya anak baru ribut soal bagaimana konsep pengasuhan, mestinya kalau latar belakang pendidikannya sama, itu relatif gampang. Ngapunten ya. Kalau dulu saya meskipun elektro, istri IKIP, tetapi mempunyai rekod pelatihan waktu itu dengan Pak Nur Hidayat, dengan Bu Nur itu sama-sama aktif remaja masjid, PDI, PNDI, FOSI begitu. Itu jenjang trainingnya saya di Jogja, calon istri di Surabaya, itu sama semua, ya. Sehingga mindsetnya sama, ketika menikah, nggak ribut. Ya, karena sudah 3 tahun dididik oleh pelatihan aktivis remaja masjid, mindsetnya sama, ketika ketemu diskusi, ya kalaupun ada beda itu ya fine tuning dikit-dikit lah, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu kalau kemudian jenengan dari latar belakang yang sangat berbeda, berwarna, berbeda, baik pendidikannya, latar belakangnya, saya kira penguatan sekolah keluarga akan semakin lebih penting. Dari situlah barangkali nanti akan, ya kalau jenengan menceramai suami kan nggak mungkin rasanya. Ya, selalu siapa? Ya orang lain yang harus menceramai suami. Yang kira-kira sudah mempunyai track record suksesnya. Ya, entah nanti ada ikut kuliah Ustadz Ustadz UBN atau yang dari Sumatera siapa? Ustadz Abdus Somad yang akan mengisi kajian-kajian. Nanti harus orang lain yang memberikan. Kalau yang ceramai pasangan sendiri biasanya ya ada, mohon maaf, egosentris, ada macam-macam begitu. Jadi sekali lagi, jika panjenengan merasa dari latar belakang yang lebih berwarna, lebih macam-macam, nah penguatan keluarga, ngaji bersama, ya kepada tokoh, kemudian sekolah keluarga sama-sama kepada tokoh yang sama, atau ya mentoring kepada tokoh-tokoh di bidang dunia pendidikan, boleh Pak Nur, boleh Abdul Qadir Baraja, itu menjadi lebih dianjurkan, menjadi lebih penting artinya. Begitu Ustadzah, ngapunten kalau kurang berkenan. Baik, Ustadz. Mungkin sedikit juga tambahan dari kami. Jadi itu tadi kan untuk menentukan misi, visi untuk keluarga sebenarnya sebelum menikah atau sebelum berkeluarga. Nah, yang sudah terlanjur menikah atau berkeluarga, punya anak atau anaknya sudah banyak, tapi belum menentukan visi misi yang klik suami istri. Nah,
apakah bisa dikatakan wah terlambat ini? Nah, Ya, bagaimana, Ustaz? baik. Wah, dalam arti lebih baik terlambat ketimbang tidak sama sekali. Yang maksud saya tadi bahwa visi itu Ibu, soal bahasanya boleh macam-macam, tetapi klik fokus di satu titik kalau mindsetnya relatif sudah hampir sama. Ya, kalau kemudian mindsetnya belum sama, mohon maaf, dari latar belakang pelatihan, latar belakang budaya, latar belakang keluarga, latar belakang level pemahaman Islam yang berbeda, ya, itu akan lebih sulit, bukan nggak mungkin, lebih sulit untuk membuat visi di tengah-tengah anaknya sudah banyak ini. Karena itu, maka untuk menyamakan visi, menyamakan mindset agar gampang membuat visi, maka ya harus orang tua rela untuk ngaji. Nah, ya apa? Ya sekolah tadi, sekolah keluarga. Makna ngaji tentu bukan hanya sengan saya, itu enggak. Maksud saya ngaji dengan virtual, ikut kajiannya parenting yang disediakan sekolah, sebulan sekali enggak cukup. Oke, misalnya berkenan ikut kajian saya yang gratis, ada Ustaz Suhadi Fajarai yang juga aktif, ada Ustadz Miftahul Jinan, ya pokoknya ngaji. Nah, kalau mindsetnya sudah sama, insya Allah, ya, rumusan visi itu tinggal persoalan menyusun kata-kata. Karena mindsetnya sudah sama. Saya kira begitu, tetapi ini terbuka, monggo. Kalau misalnya, ngapunten, Pak Nur Hidayat berkenan memberikan tambahan masukan, apa betul kalimat saya seperti itu? Mohon bisa dianu juga. Monggo, barangkali ada tambahan dari Ustadz Nur. Alhamdulillah Ustadz, sudah, Insya Allah. Materi yang luar biasa. Isinya daging semua ini, Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, terima kasih, dan saya kira betul bahwa menyamakan visi dan misi memang paling baik dari sebelum kita berumah tangga atau awal-awal kita berumah tangga. Tapi kalau toh saatnya belum dilakukan, ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itulah maka program-program parenting yang ada di Raudhatul Jannah ini saya harapkan bisa diikuti oleh Bapak Ibu wali murid, ya, sehingga kita betul-betul bisa menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak. Jangan sampai Bapak Ibunya tidak sevisi, tidak semisi, sering cekcok, sering bertengkar, konflik, dan lain-lain. Anaknya pada bingung. Akhirnya mencari orang tua di luar rumah, mencari pelindung, mencari suasana batin di luar rumah. Nah, ini tentu sangat tidak kita harapkan. Nah, kita berharap wali-wali murid Raudhatul Jannah bisa menjadi tempat anak-anak untuk mengadu, tempat anak-anak untuk dibimbing, sehingga mereka betul-betul menjadi anak yang soleh-solihah atas bimbingan orang tua dan pendampingan dari sekolah. Terima kasih Ustaz Huda atas ceramah-ceramahnya yang luar biasa. Matur nuwun, sami-sami Pak Nur, matur nuwun. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Nur. Nah, ini masih ada sekitar 37 penanya lagi, mungkin nanti pilah-pilah lagi yang sekiranya pertanyaannya luar biasa. Terima kasih Ibu-ibu. Saya kalau ada ditanya itu tambah semangat, cuman waktunya aja yang Iya. Kami informasikan sekali lagi untuk ayah, bunda, bahwasanya kegiatan parenting hari ini kami siarkan live di YouTube Sekolah Raudhatul Jannah. Ayah bunda bisa like and subscribe. Terima kasih. Kami lanjut untuk penanya berikutnya dari Ibu Umi Rania Ica Rizki. Wah, ini mungkin wali murid yang ada 3 putrinya yang di Raudhatul Jannah ini ya. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana tips untuk orang tua yang kerja sementara anak-anak BDR? Nah, bagaimana Ustadz? Ya. Tip Bapak Ibu bekerja ya. Saya kira kalau yang SMA, saya nggak ada penjelasan itu kelas berapa. Kalau yang SMA relatif bisa lebih mandiri. Artinya dikontrol dari jauh ya, di absen dari kantor, dari ibu atau ayah, saya kira itu akan bisa mudah. Yang SMP lebih sulit, yang SD saya kira lebih sulit lagi.
Itulah yang saya kira ya resiko dari sebuah pilihan hidup yang harus kita terima. Menurut hemat kami, ibu harus menyiapkan kesadaran mindset Ananda pagi-pagi sebelum kerja, ya, untuk betul-betul memastikan, mendorong, memotivasi yang SD SMP, kamu nanti jam 8 ada pelajaran BDR daring gitu. Coba apa pelajarannya? Disiapkan. Begitu. Pulang dari kantor memastikan bahwa apa yang telah dikerjakan Ananda tadi betul-betul dia laksanakan. Terus didampingi, bukan dihukumi, didampingi. Tadi pelajaran apa, Nak? Iya Bu, tadi matematika. Matematika sampai bab apa tadi? Coba, tapi Ibu bisa lihat nggak kira-kira begitu? Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu saya kira berat untuk yang SD dan SMP. Tetapi untuk SMA saya kira bisa lebih ringan keadaannya karena dari aspek persiapan betul untuk SD 80% tidak siap. SMA itu hanya 40% yang tidak siap. Lebih kecil lagi bahkan beberapa SMA di kota. SMP in between di tengah-tengahnya itu. Nah, sekali lagi Ibu, itu saya kira harga yang harus panjenengan bayar ketika suami istri bekerja di luar rumah. Saya kira begitu. Baik. Monggo. Sedikit sebelum saya tambahkan, kalau yang bertanya sampai 37, mohon izin. Kalau diizinkan, nanti sekolah menginformasikan kepada penanya tadi untuk kita lanjutkan diskusi lewat di Jumat malam kira-kira. For free kita akan diskusi lebih longgar pertanyaan tentang pengalaman apapun. Ini tawaran kami, ketimbang saya agak merasa berhutang kok nggak bisa menjawab yang 37 penanya. Baik, begitu. Juga kita teruskan secukupnya saja waktunya. Monggo. Baik, untuk sedikit menambah dari pertanyaan yang barusan, mungkin itu untuk anak yang SMP, SMA, atau SD. Nah, ini kalau seumpama putra-putrinya ini ada yang playgroup, ada yang TK. Nah, mungkin yang playgroup itu 1 anak, yang TK 2 anak. Nah, mungkin itu karena TK perlu pendampingan, khususnya BDR ini. Nah, mungkin melengkapi dari itu, bagaimana untuk orang tua yang bekerja? Nah, mohon maaf, di rumah ada siapa? Ya, kalau di rumah ada orang yang memang layak dititipi untuk mendampingi belajar Ananda di rumah, saya kira it's fine, masih oke. Kalau nggak ada siapa-siapa, pembantu saya nggak rekomen ya. Barangkali, mohon maaf, ini bukan promosi, tetapi ada yang sudah ngomong itu. Kebetulan di rumah istri membuat di care ya, penitipan bayi, ada sudah TK, ada yang masih balita begitu, dan beberapa juga mulai minta didampingi ketika BDR ya, belajar di rumah atau PJJ ini. Itu terpaksa. Kalau memang butuh pendampingan ya. Itu. Tetapi kalau enggak ya memang mohon maaf ya, untuk TK, SD itu perlu pendampingan intensif. Jika nggak bisa, saran saya ya pagi-pagi harus dipersiapkan pikirannya, waktunya, mindsetnya untuk bisa menerima pelajaran di pagi hari itu. Ya, pulang dari kantor juga dilakukan monitoring ya apa yang sudah dipelajari anak-anak itu. Kalau itu masih belum optimal, ya saya kira di rumah perlu ada kakeknya, neneknya, ataupun tantenya, atau dari siapa. Kalau nggak ada semua, ya harus ada ikhtiar yang lain. Begitu, sekali lagi, ongkos yang harus kita bayar ketika ayah ibu meninggalkan anaknya untuk bekerja di luar rumah. Mohon maaf kalau jawaban saya kurang berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Huda. Mungkin itu paparannya, nggih Ibu. Mungkin ada yang pertanyaannya tadi hampir sama, mungkin
berkenaan dengan BDR, putra-putrinya ada yang di TK, di SD, di SMP, atau di SMA. Insya Allah sudah ada jawaban dari Ustadz Misbahul Huda. Baik, insya Allah ini pertanyaan yang kami bacakan, 2 pertanyaan lagi, mewakili dari 40 sekian pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya ini Ustadz, bagaimana cara atau teknis menegur atau menasehati anak supaya didengar? Menegur atau menasehati anak supaya didengar. Okay. Begini, anaknya spesifik di usia berapa? Nggak tahu ya. Oke. Pertama, kami sekeluarga, seingat saya tidak pernah marah, jangankan marah, teriak di depan anak yang salah tadi, apalagi didengar orang lain. Jangankan orang lain temannya, kakak, adiknya nggak boleh dengar, ya, ketika orang tua menegur Ananda. Jadi privasi anak itu betul-betul dihormati. Jadi sesalah apapun anak, jadi waktu saya ceritakan tadi, anak saya ketemuan gadgetnya isinya lawan jenis macam-macam gitu, nggak boleh langsung emosi bentak-bentak, enggak. Ya, pulang dari sekolah maghrib begitu, makan dulu yuk, makan, habis makan selesai maam, tuh dipanggil ibu di kamar, dia masuk kamar, saya nusuk ke kamar, kunci ceklek, baru kemudian kita tuturi, bukan dimarahi. Nah, kok gitu sih? Kita beri kesadaran dulu. Ingat nggak, dulu gadget ini kan diberikan untuk amanah, bukan untuk dijadikan macam-macam. Kalau seperti ini kan berarti kalian belum bisa nerima amanah ini, kira-kira. Jadi diberikan kesadaran. Dan kemudian orang tua harus betul memastikan diri dalam keadaan tidak emosi. Jadi sekasar, nggak boleh sekasar apapun ya, setinggi apapun intensi nada Anda, tetapi kalau tidak emosi, insya Allah akan dari hati masuk ke hati, dari lisan sekedar nempel di telinga. Ibunya juga cukup kereng, tak ada petik, cukup Raja TK. Ya, menegur anaknya, rambutnya misalnya yang cewek itu kelihatan, langsung ditegur. Nah, kerpus rambut depan kelihatan dulu. Wah, dulu begitu. Tapi ya anak dapat terus. Tetapi memang orang tua harus sabar. Ya, misalnya kemudian yang cewek itu, kami hidup sederhana. Kakaknya naik sepeda ontel, dia itu dimintakan antar sepeda motor masih gak mau. Mintanya diantar naik mobil. 3 tahun tiap pagi ibunya gegeran di karpot gara-gara anak wedok tadi. Mintanya naik mobil. Alasannya ngono aja. Itu betul sabar. Nah, akhirnya finally si anak tadi ketika lulus SMA Hikmah sekarang sederhananya melebihi maknya. Ya. Contoh ketika dia sudah bekerja lulus farmasi begitu di Krian Surabaya kan 55 kilo. Ya, PP 60 kilo kira-kira PP. 3 tahun kerja, sekalipun nggak pernah naik mobil. Di rumah ada mobil nganggur padahal. Ya, pakai Honda Beat umur 8 tahun. Tak belikan Honda motor baru Vario, nggak dipakai dia. Tasnya pakai tas SMP dipakai. Sepatunya biasa begitu. Jadi lebih sederhana. Artinya, kesabaran orang tua mengingatkan hal-hal yang tidak semestinya dengan cara yang baik, menghargai, mengapresiasi, tidak mempermalukan anak di depan umum ya atau di depan siapa saja, itu hasilnya jadi. Meskipun saat itu saya sudah negor jalur istri, "Mek, kok galak-galak boh," gitu loh. Mau nek dimusuhi anak-anak mulu ya. Ternyata tidak ada anak yang memusuhi ibunya yang rajin ya menegur, mengingatkan anaknya, asal hati yang berbicara bukan emosi. Terbukti yang saya katakan, khawatir anak-anak ini pada benci kepada ibunya, ternyata gak ada yang benci. Contoh, pulang dari Turki ya, si anak nomor 3 itu langganan pemenang Olimpiade dari Turki, tak pesan sudah, "Nak, mumpung kamu kuliah di Turki, sekalian cari istri di Turki, kan sudah cantik-cantik," gitu loh. Cari istri saya di Turki, alhamdulillah gagal gitu.
Dapat istri anak Betawi yang pernah kuliah di Turki. Ketika pulang minta kawin. Saya tanya, kamu pengen istri kayak apa sih? Ah, kok aduh yang Turki itu kok kenalan orang-orang Jerman. Lah kok mau pengen istri seperti ibu gitu ya. Ya Allah, nah, kamu senang ibu bendino gitu loh, kok pengen istri seperti ibu katanya begitu. Saya heran juga. Nomor 4 itu juga paling sering dimarahi sama ibunya yang urusan farmasi itu. Giliran dia mau menikah, bukan mau menikah. Tak tanya, mimpimu pengen jadi apa? Lulusan farmasi, saya kira ya buat perusahaan kecantikan yang herbal gitu. Ternyata enggak. Kau pengen besar pengen jadi apa? Pengen jadi kayak ibu katanya. Ya Allah, nah, lah kok aduh kayak jadi ibu. Ya saya bilang kabeh padha karo ibu. Kalau kamu pengen jadi seperti ibumu, ya kamu harus dapat suami seperti abah katanya begitu. Karena saya ngelem tak lem dewe. Guyon. Jadi begitu, Ibu, cara mengingatkan jangan marah. Anak milenial nggak bisa dimarahi, nggak bisa diperintah. Bahkan ngomong pun ketika dia bergembira dengan hati ke hati dibilangi. Insya Allah anak kita anak hebat. Ya, kalaupun belum nurut itu kurang istiqomah, kurang sabar mengingatkannya. Ibu baru berapa kali ngomong? Kalau baru 2 hari, seminggu, 2 minggu belum. Istri saya 3 tahun. 3 tahun tiap pagi ribut. Anak sederhana ke rumah pakai motor seadanya. Itu 3 tahun. Baru jadi. Dan sekarang, alhamdulillah, ya lebih kenceng ketimbang maknya. Soal sederhana, pakaian, makan, itu lebih sederhana. Begitu, jadi sabar. Ista'inu bis-sabri wassalah. Kira-kira. Begitu, Ustadzah, matur nuwun. Baik, terima kasih Ustadz ya. Jadi sebelum marah mungkin kita perlu tarik nafas dulu. Betul. Dada, itu anak siapa gitu ya. Dengan mengucapkan sabar, dan sabar. Oke, semoga kita senantiasa diberikan Allah kesabaran untuk mendidik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Ustadz ini mungkin mewakili penanya terakhir ya. Untuk kegiatan BDR ini, anak-anak belajar fokus di depan laptop, kamera, handphone, dan lain-lain. Nah, bagaimana mengatasi anak-anak yang kinestetik, anak yang mudah bosan, tidak bisa duduk tenang di depan kamera, laptop, dan lain-lain. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi atau untuk mendampingi anak-anak yang kinestetik seperti ini? Ya, kebetulan saya punya pengalaman punya anak satu yang kinestetik, nggak bisa diajak belajar. Nah, saya yakin juga para ustadzah ketika mendesain kurikulum, ya pasti saya sudah yakin tidak semuanya berupa teks, ya berupa yang begitu. Ya, saya yakin sekolah sudah membuat desain kurikulum selain berupa teks tulisan juga ada peragaan, ada video, ada macam-macam. Ya. Kalau memang anak kita tanda petik berkebutuhan khusus, makna berkebutuhan khusus itu tidak mesti terlambat loh ya. Termasuk misalnya yang angel sinau, angel belajar ya. Kemudian butuhnya adalah kinestetis, ya disitulah sebetulnya orang tua harus menggenapi, melengkapi. Jadi kurikulum yang outside in itu tidak mungkin guru satu persatu mengikuti cara belajar, tipe belajar anak. Ya, yang mungkin anak kita agak lain itu maksudnya kinestetik, nggak rajin buka buku, nggak rajin ngadep laptop atau video. Nah, disitulah kalau memang dia sudah nggak betah di depan layar macam-macam. Nah, saya kira pengayaan, pelengkapan itu bisa dibantu dari sekolah dengan video-video atau kemudian juga orang tua yang harus melengkapi dengan contoh-contoh. Fisika contohnya ini, biologi contohnya ini, kemudian dan lain-lain. Saya kira memang harus begitu. Ya. Karena nggak mungkin sekolah meladeni masing-masing anak sesuai dengan tipe belajarnya. Orang tualah yang kemudian paket yang sudah coba akomodatif berbagai tipe belajar ini dilengkapi. Sekali lagi, diperkaya oleh kurikulum rumahan.
kurikulum rumahan yang pas dengan tipe model pembelajaran anak tadi, kinestetik ataupun visual ataupun auditori dan macam-macam. Sekali lagi begitu Ustazah, matur nuwun.